Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa belajar seperti biasa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, untuk melanjutkan kegiatan pelajaran kita, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya seperti biasa pembiasaan kita di sekolah, yakni membaca Asmaul Husna dan Shalawat Kamilah. Silakan dipimpin oleh Sakti. Sama-sama silakan. Ya Allah. Alhamdulillah, pembacaan Asmaul Husna dan Shalawat Kamilah sudah kita lakukan. Selanjutnya, sebagai wujud kita mensyukuri bahwa kita bagian dari bangsa Indonesia, bagian dari negara Indonesia, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Farhan Rapid. Silakan. Pancasila, aku mendukungmu. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengecek dulu siapa saja yang hari ini hadir dan tidak hadir di sekolah kita. Hafiz Naufal Ayas, Adrian Putra, hanya satu yang tidak hadir ya, karena sakit. Mudah-mudahan besok dia sudah sembuh lagi dan bisa masuk ke sekolah seperti biasa. Amin ya Allah ya Rabbal.
Oke, selanjutnya setelah di absen, siap belajar belum? Siap. Oke, gimana kalau misalnya kita apa namanya ya? Ice breaking gitu ya. Kalau Bapak bilang hai, kalian bilang halo. Kalau Bapak bilang halo? Oke, siap ya? Hai. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, halo, hai. Ya, baik, ya, tepuk tangan semuanya. Oke. Baik, kita masuk ke materi hari ini, yakni tentang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup dan budaya kerja industri. Ya, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup dan budaya kerja industri. Ada banyak nih. Kesehatan kerja, keselamatan kerja, lingkungan hidup di tempat kerja, dan budaya industri di tempat kerja. Oke. Di antara kalian ada yang tahu nggak K3LH itu apa? Keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup itu apa? Ada nggak? Apa sih kesehatan itu? Ya. Keselamatan itu apa? Oke. Nah, untuk hari ini ya, untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu memahami K3LH dan budaya kerja sesuai standarisasi industri dunia usaha dan dunia kerja dengan efektif dan efisien. Jadi diharapkan kalian hari ini dikasih tahu tentang K3LH, nanti saat bekerja kalian tahu standar kerjanya seperti apa supaya pekerjaannya efektif dan efisien. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan praktik baik di lingkungan kerja tentang penerapan K3LH dan budaya kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar IDUKA secara tepat. Jadi nanti di tempat kerja kalian ya, kalian diharapkan mampu menerapkan dengan baik standar K3LH yang diketahui oleh kita ya, oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan APD sesuai standar operasional prosedur secara tepat. Ya, misalnya APD yang ada helm. Jadi saat kalian bekerja ya helmnya dipakai. Sarung tangan, saat kalian bekerja sarung tangannya dipakai. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menerapkan praktek kerja yang aman di lingkungan kerja dengan efektif dan efisien sesuai standarisasi industri. Jadi nanti ketika kalian sudah tahu K3LH seperti apa, diharapkan saat kalian bekerja dengan aman yang sesuai standar industri. Oke, selanjutnya untuk memahami lebih dalam ya tentang K3LH ini seperti apa, mari kita lihat link YouTube berikut ya. Ini penerapan K3LH yang pertama. Ya, menerapkan praktek kerja yang aman di tempat kerja. Silakan sambil dilihat, sambil dibaca, dipahami. Oke, yang berikutnya ini tentang peralatan APD landasan hukum K3LH. Oke, silahkan didengarkan baik-baik. Ya, nanti dilihat APD-nya seperti apa aja. Karena dari pembelajaran kita hari ini, kalian harus bisa menyebutkan APD apa aja, fungsinya apa, kemudian nanti manfaatnya apa ya.
ya dari penjelasan tadi. Oke, selanjutnya kita coba ya, sebelum ke materi yang akan Bapak jelaskan, kita coba lihat dulu sejauh apa pemahaman kalian dari video tadi. Kita coba pretest satu orang satu lembar untuk pretestnya ya. Oke, silahkan diisi, nanti dilihat ya. Yang mudah-mudahan cukup. Oke, yang sudah kumpulkan? Sepertinya beda-beda nih jawabannya nih. Ya. Oke, dari pemahaman yang dari soal-soal ini, sepertinya ada beberapa yang perlu Bapak jelaskan kembali ya. Oke, kita lihat di monitor K3LH ya. Seperti yang tadi kita di awal sampaikan bahwa kalian harus memahami apa itu K3LH ya. Yang pertama, keselamatan kerja adalah suatu usaha yang mungkin dapat memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja pada setiap karyawan dan untuk melindungi sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya, kesehatan kerja adalah suatu kondisi yang optimal atau maksimal dengan menunjukkan keadaan yang fit untuk mendukung terlaksana suatu kegiatan kerja dalam menyelesaikan proses penyelesaian pekerjaan secara efektif. Jadi intinya K3LH itu apa sih? Pekerja bekerja dalam keadaan aman dan sehat. Ya, jadi bekerjanya dijamin keselamatannya, dijamin kesehatannya. Karena ketika kita bekerja tidak dijamin kesehatan dan keselamatan kerjanya, misalnya kita sebagai suami gitu kan, pergi kerja tiba-tiba nggak pulang nama doang gitu kan, yang repot siapa? Makanya setiap perusahaan diwajibkan untuk memberlakukan ya K3LH ini. Oke, selanjutnya tujuan K3LH ya. 1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Jadi ketika kita memberlakukan ini, maka perusahaan itu ingin karyawannya sejahtera, produksi dan produktivitas perusahaannya meningkat. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Misalnya, si A kerjanya bagian di atas gitu kan, di lantai atas, masang batu, tembok. Jangan sampai yang di bawah yang ngaduk ketimpa batu gitu kan. Itu ya salah satunya. Kemudian yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Artinya jumlah pekerja yang ada, kemudian lingkungan kerja yang ada, bahan produksi yang ada, itu diharapkan bisa diproduksi semaksimal mungkin. Misalnya pekerjaan itu harus sampai selesai 3 hari, maka setiap orang yang ada di lingkungan itu, peralatan yang ada di lingkungan itu harus bisa dimaksimalkan bahwa pekerjaan itu harus selesai 3 hari ya. Oke, ini dasar hukum kenapa perlu ada K3LH. Ya, tadi udah disampaikan di video YouTube ya, yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya. Ini ada beberapa pasal lagi yang lain, yakni pasal 5, pasal 20 dan 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Peraturan pelaksanaannya maksudnya di masing-masing instansi ya. Misalnya peraturan khusus
Kalau misalnya di apa? Yang Irian itu? Yang di Irian apa? Irian Jaya? Smelter ya. Nah, itu peraturan khususnya seperti apa? Kemudian ada juga tuh yang lainnya, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada keputusan menteri, ada Irjen itu keputusan Irjen ya, Irjen Menteri, kemudian SE, kemudian Kapdirjen, PPK juga ada yang di bawah yang PPK mah ya. Jadi setiap perusahaan, setiap lingkungan kerja, terutama pemerintahan juga itu memberlakukan yang namanya K3LH ini. Ya, kemudian yang berikutnya tentu saja setelah kita panjang lebar menjelaskan apa itu kesehatan dan keselamatan kerja, manfaatnya apa? Ya, manfaatnya pertama meningkatkan kepercayaan karyawan. Kedua, peningkatan kinerja karyawan. Ketiga, pengurangan biaya kecelakaan. Keempat, meningkatkan reputasi perusahaan. Oke, yang berikutnya ini materi yang selanjutnya nanti tentang APD. Mungkin Bapak bagi ini dulu ya, bagi kelompok dulu. Ya, nanti kita diskusikan setiap kelompoknya materi-materi yang dipertanyakan di kelompok masing-masing. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Empat. Ya. Silakan didiskusikan. Nah, ini ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Nanti setelah selesai kita coba presentasikan masing-masing kelompoknya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, keluarkan buku tulisnya. Keluarkan buku tulisnya. Ayo, kerjakan bareng-bareng. Ya, keluarkan buku tulisnya, kerjakan bersama. Oke, silahkan kita lanjut ke presentasi ya. Siapa dulu yang mau presentasi duluan? Kelompok berapa? Silahkan. Ya, silahkan disampaikan hasil diskusi kalian. Yes. Ya. Jenis-jenis APD dan fungsinya. Pertama, pelindung kepala adalah salah satu APD yang penting yang dipakai oleh kerja. Fungsinya adalah untuk melindungi kepala dari benturan dan cipratan kimia. Yang kedua yaitu pelindung wajah yang berfungsi untuk melindungi wajah dari wajah dan mata dari percikan api. Yang ketiga yaitu pelindung mata berfungsi untuk melindungi mata dari partikel berbahaya dan panas dan suara. Yang keempat yaitu pelindung telinga yang berfungsi untuk mengurangi kebisingan. Yang kelima yaitu sarung tangan safety. Ada beberapa jenis sarung tangan safety yaitu sarung tangan safety mekanik, sarung tangan safety nickel, dan sarung tangan safety wax. Yang keenam yaitu masker dan respirator berfungsi untuk melindungi pernapasan dari debu, bakteri, dan virus. Yang ketujuh yaitu wearpack yang berfungsi untuk menghindari risiko cedera dari bahaya panas, api, listrik, dan bahan kimia. Yang kedelapan yaitu photo safety yang berfungsi untuk agar tidak menginjak benda tajam atau lembut. Yang terakhir yaitu alat pelindung jatuh yang berfungsi untuk mengurangi risiko jatuh atau cedera saat bekerja dari ketinggian. Oke, terima kasih, tepuk tangannya. Yang pertama, helm ya. Sebenarnya helm bukan hanya di tempat kerja saja ya digunakan. Saat sekarang kalian sudah mulai belajar naik motor, belajar menggunakan motor. Kalau bahasa Bapak Ibu guru kalian itu,
kalian baru bisa ngegas, belum bisa ngerem. Kenapa kalimatnya seperti itu? Naik motor sekencang-kencangnya, pas mau ngerem lupa, jadi nabrak gitu ya. Jadi saat kalian sekarang sudah mulai belajar menggunakan sepeda motor, saat kalian pakai motor, biasakan pakai helm. Itu salah satu perlindungan yang utama ya. Karena helm itu kalau misalnya kalian jatuh kena benturan, minimal helmnya dulu yang kebentur gitu kan. Kalau misalnya langsung kepala kalian yang terbentur, kemungkinan satu pecah gitu ya, gegar otak ya. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Kacamata. Kacamata misalnya kalau yang sering kita lihat mah tukang elas ya, kacamata ngelas. Tapi Bapak juga pakai kacamata buat apa ini? Buat melihat jauh ya. Kalau yang minus, kalau yang plus buat melihat dekat. Jadi kacamata itu salah satu fungsi utamanya ya untuk melindungi ya mata kita dari debu misalnya. Kalau kalian misalnya lagi naik sepeda, usahain pakai kacamata karena sekarang kalau misalnya musim panas itu ya berdebu gitu kan. Salah satu yang mungkin membuat kita minus itu ya mungkin ya, atau rusak matanya itu mungkin karena tidak menggunakan kacamata saat berkendara. Kebanyakan dari kita saat berkendara jangankan helm ya, karena merasa dekat, udah aja jalan. Padahal mau dekat mau jauh kalau bisa pakai helm. Kalaupun nggak pakai helm, kalau memang sangat dekat, usahakan pakai kacamata. Oke, yang selanjutnya silakan. Apa ya? Manfaat K3LH. Ya, silakan. Oke, tolong didengarkan jawaban dari teman kalian. Manfaat K3LH itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan karyawan. Karyawan merasa dihargai dan dijamin keamanannya, sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang bekerja di lingkungan yang aman dan sehat cenderung lebih termotivasi. Yang ketiga, pengurangan biaya kecelakaan. Mencegah kecelakaan kerja akan mengurangi biaya medis, asuransi, dan kompensasi. Yang keempat, meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki catatan keselamatan kerja yang baik akan memiliki reputasi yang lebih baik di mata masyarakat. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya, tepuk tangannya dulu. Terima kasih. Nah, jadi kalau perusahaan sudah menerapkan K3LH dengan baik, ya tentu saja karyawannya merasa nyaman bekerja di situ gitu kan. Tidak merasa, saya tidak dilindungi gitu kan. Jadi bukan kerja rodi, tapi kerja yang benar-benar terlindungi oleh perusahaan. Ada jaminan kerjanya. Dari teman kalian tadi cukup jelas bahwa kecelakaan kerja itu kemungkinan yang pertama dari diri sendiri. Kenapa dari diri sendiri bisa jadi kecelakaan? Sudah tahu bahwa pekerjaan itu misalnya beresiko, harusnya pakai helm, ini tidak pakai helm. Jadi ketika ada benda yang dari atas jatuh, nimpa kepala, selesai. Sudah tahu misalnya itu berbahaya untuk mata, gitu kan. Tapi tidak pakai kacamata saat ngelas, jadi matanya bengkak, gitu kan. Jadi sekali lagi, kecelakaan kerja itu bukan hanya dari lingkungan saja, tapi dari diri sendiri, dari lingkungan, bahkan dari alat yang kita gunakan pun bisa terjadi kecelakaan. Selanjutnya kita coba merefleksi apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita pelajari hari ini ya. K3LH ya, kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup itu penting ya, penting diadakan di semua tempat, salah satunya di tempat kerja. Kemudian di sekolah juga kita
harus ada itu. K3LH itu harus ada. Ya, contoh sederhananya misalnya bagaimana gedung ini dibuat, konstruksinya seperti apa, ketika dibuat lantai 2, lantai 3, keamanannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya ya, mungkin ada 1-2 dari kalian yang ingin berpendapat tentang materi kita. Ya, barangkali kira-kira apa sih yang kalian dapat dari pelajaran kita hari ini? Silahkan, mungkin ada? Tidak ada? Berarti udah paham semua ya? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, ya ketika kita berada dimanapun, di kondisi apapun, tetap keselamatan dan kesehatan pribadi kita itu penting. Jangan sampai kita mengabaikan diri kita sendiri, ini mah aman gitu kan, tanpa menggunakan APD. Mungkin aman pekerjaan itu untuk kita, tapi orang lain misalnya ya tidak aman karena pekerjaan kita yang mungkin tidak aman juga gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita bekerja dimanapun, keselamatan kita, kesehatan kita ya harus diutamakan. Yang berikutnya tentu saja yang tadi 5R itu ketika sudah berjalan di lingkungan manapun, di lingkungan industri, bahkan di sini ya, di sekolah, jika 5R-nya berjalan, maka kelas kalian akan terlihat rapi, terlihat, kalau tadi rawat itu berarti terawat gitu kan. Beda antara kelas yang berjalan 5R dengan yang tidak. Kalau 5R-nya berjalan, kelasnya kelihatannya enak gitu kan, nyaman, aman. Saat gurunya masuk, ruangannya wangi. Saat kalian mau belajar, ruangannya oke gitu kan. Gak ada, ini bau apa gitu kan. Ya, jadi sekali lagi 5R, tadi apa 5R? R pertamanya? Ringkas. Yang keduanya rapi, yang ketiganya bersih. Ketika 3 ini sudah berjalan, maka lakukan yang keempat, rawat. Lakukan yang kelima, rajin. Jadi kalau sudah 5 ini berjalan, maka kita bisa melihat sekolah kita yang dari kejauhan aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, sekali lagi kita harus terus memperbaiki diri. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Oke, untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini. Ke depan kita bertemu lagi dengan materi yang lain. Ya, mudah-mudahan dengan materi tentang K3LH ini dan 5R ini, kita kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, sebelum ditutup, kita doa bersama ya untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gibran, siapkan doanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan kita hari ini sudah selesai.
kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.